Oke, selamat malam. Malam. You guys enjoy the worship? Terus saya akan mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan, walaupun tentu saja perasaan kita tersentuh, tapi menyembah bukan soal perasaan. Walaupun kita memakai musik, menyembah bukan musik. It's more than feelings, more than emotion, it's more than music. Walaupun kita memakai itu. Terus apa dong Kak? Penyembahan adalah keputusan hati kita untuk kita mengangkat hati dan memandang kepada Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan kita, dia kasih 24 jam sehari, kurang waktu tidur 7 atau 8 jam, ya buat tadi malam bisa nonton Arsenal atau menonton siapapun, jadi mungkin cuma tidur 5 jam, tapi sisa jamnya itu kita sadar, tapi berapa jam kita mengakui Tuhan ada. Kan Tuhan kasih banyak banget jam. Menyembah adalah kita menit-menit di mana kita mengakui Tuhan ada dan fokus sama Dia. Gitu. Let's say saya berteman dengan Petra, gitu kan? Saya berteman dengan dia. Let's say katakanlah kami satu apartemen gitu. Terus katakanlah kami ada dalam satu ruangan misalnya. Saya tahu dia ada, dia tahu saya ada, tapi saya sibuk dengan diri saya, kerjaan saya, gitu. Itu kan belum mengakui dia ada, benar ya? Tapi kalau misalnya kami ada urusan masing-masing, dia juga ada kerjaan, gitu. Saling mengakui bahwa yang satu hadir, benar ya? Beda kan? Pernah nggak kalian dalam satu ruangan dengan orang dan kalian anggap dia nggak ada? Pernah? Nah ya, kalau Anda tidak begitu serak sama dia, dan orang bilang parek kali. Maksudnya ada gitu, aku nggak anggap. Nah teman-teman, kita emang nggak mengatakan begitu pada Tuhan, tapi kadang-kadang hidup kita, sorry, apakah mic saya? Cek. Kita memang sih nggak kayak gitu loh. Nggak ada orang, atau jarang lah, hanya orang ateis yang bilang Tuhan nggak ada, gitu. Tapi kadang-kadang kita begitu. Nah, worship, menyembah, sesi worship itu menyembah bersama-sama di mana kita bersama-sama belajar untuk mengakuin Tuhan ada. Ya. Jujur teman-teman, kadang mengakuin Tuhan ada, kalau sendiri kita malu. Kenapa? Karena kita kebanyakan mikirin apa kata orang tentang kita. Nah, orang sekarang, budaya sekarang itu mikirin banget apa kata orang, ya kan, lagi lunch, eating, ya kan, gado-gado, at mall, bla bla bla. Eating lunch, dicari yang simbolnya itu. Eating lunch sudah biasa, eating gado-gado buat sendiri, eating gado-gado. Itu cari ikonnya, terus HP, online. Eating gado-gadonya nggak keren. At mall apanya itu loh yang gitu. Itu gado-gado di Empok, Minah gitu, nggak keren. Ya orang suka untuk orang lain berpikir bahwa he is good, she is good, and it's bad, it's normal sampai certain degree, gitu loh, normal untuk sampai batas tertentu. Tapi kalau itu yang begitu menguasai kita, kita akan miss dari apa yang benar-benar kita harus kerjakan. Karena kita mau kerjakan ini dan kita mikirin, kalau saya kerjakan ini, orang bilang apa ya? Gitu kan? Banyak anak muda sekarang nggak mau bersaksi, ya kan? Pegang sapu itu kayaknya sapu itu ada baranya gitu, gitu. Tapi pengennya kamarnya bersih gitu. Pengen bajunya itu bersih terus, tapi nggak kuat laundry, tapi malas cuci gitu. Karena kalau mikirin apa yang kata orang gitu, gimana nih kalau teman saya datang gitu, atau teman saya sama gebetannya teman saya sama gebetan orang yang saya lagi ngebet sama dia datang main gitu, saya lagi cuci, waduh kayaknya nggak asik gitu. Jadi saudara, it's good untuk melakukan sesuatu yang baik dan orang appreciate akan hal itu. Tapi ada hal yang penting di mana kita harus belajar yang itu sungguh-sungguh prinsip dan kita dedicate waktu kita untuk itu. Kayaknya ada yang perlu itu.
men-silent atau Nah, teman-teman, jadi penting sekali untuk waktu sesi worship bersama-sama. Worship bukan hanya waktu untuk bisa dilakukan bersama-sama. You can worship anytime. You can worship by yourself. Dan kerennya kita tanpa mengurangi rasa hormat, kita bisa worship di mana saja. Tidak ada batas kudus. Gitu. Sorry teman-teman, di toilet sekalipun kau bisa worship Tuhan. Gitu. Tidak ada yang najis, tidak ada yang perlu dibersihkan dulu. Gitu. Terus Kak, ngapain kita datang ke kebaktian kita good looking dan wangi? Ya, tentu saja, sebab sudah tidak mungkin duduk di samping orang yang itu dan dia bisa pingsan, saudara. Ya kan? Itu untuk kepentingan, untuk persatuan dan kesatuan gitu kan, perlu mandi gitu. Tapi you can worship anytime gitu, dan dalam keadaan awal sudah belum mandi, belum make up, belum foundation, bisa worship gitu kan. Nah, jadi tapi waktu kita worship bersama-sama, kita belajar untuk kita mengakui Tuhan dan mengakui bahwa it's normal to worship before any man. Normal, saudara, menyembah next to other. Jangan merasa itu ya itu hal privasi, tapi itu juga sudah bisa lakukan itu di mana saja. Dan saudara akan mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidup. Orang yang bilang Tuhan tidak ada, bukannya Tuhan nggak ada, tapi Tuhan kurang nyata dalam hidupnya. Kita mau debat sampai nunggu bahwa Obama itu tidak ada, dia tetap ada. Pun kalau saya berhasil dan argumentasi saya kuat dan mungkin orang yang dengannya saya berinteraksi agak bodoh atau kurang terinformasi, dan saya berhasil yakinkan dia tidak bisa bantah lagi bahwa Obama tidak ada, tidak akan melenyapkan Obama di sana. Enggak, ngerti enggak? Orang karena kepahitan hidupnya, karena pengalaman hidupnya, karena susahnya dan tidak rasa Tuhan tolong dan banyak bencana dan banyak itu, dan dia berhasil diyakinkan bahwa Tuhan ada atau Tuhan kurang perhatikan dia, tidak membukakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan memperhatikan. Tapi kenapa orang rasa gitu? Karena Tuhan kurang nyata dalam hidupnya. Dia rasa Tuhan kurang nyata, tapi perasaannya dia bahwa Tuhan kurang nyata tidak mengurangi kenyataannya Tuhan. Betul? Karena banyak orang merasa dia pintar, dia pikir dia pintar, padahal belum tentu. Gitu. Nah jadi waktu kita worship itu kita belajar mengakui fakta yang paling nyata. Fakta yang paling nyata bahwa Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa. Itu mungkin belum begitu terlihat dalam hidupmu bahwa Tuhan dahsyat, tapi itu fakta. Tuhan mungkin belum begitu terlihat bahwa dia campur tangan dalam hidupmu, tapi Tuhan peduli. Dan waktu kita worship, kita mengakui itu. Dan waktu kita belajar mengakui itu, sebentar kita menyembah, dan pikiran kita diubahkan. Dan waktu pikiran kita diubahkan, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkaranya dalam hidup kita. Sebetulnya bukan Tuhan harus disembah dulu kayak Tuhan yang istilahnya butuh penjilat gitu baru dia lakukan sesuatu. Enggak, dia sudah rindu untuk kerjakan, tapi waktu hati kita tidak siap dan kita yang tidak mengalami gitu. Jadi jangan salah mengerti teman-teman, bukan Tuhan itu oke kita puji-puji dulu, Tuhan ku baik baru mendekat ya terus kurang kasusnya terus 2 menit lagi angkat oke, saya jawab. Tapi Tuhan tahu manusia ini punya kelemahan. Kalau manusia tidak menunjukkan hatinya pada dia, terus dia tolong sesuatu, manusia akan rasa saya hebat ini berhasil karena saya. Jadi waktu kita menyembah, kita ngakui Tuhan, terus kita surrender, dan kita sebetulnya lebih siap untuk Tuhan lawan. Bukan Tuhannya jadi disiapkan saat penyembahan kita. Kayak Tuhan belum panas gitu, ya, kayak makanan belum panas mulai dimakan, terus kita panasin Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Dia bilang oke, cukup, saya akan bekerja. Tidak kayak gitu. Amin. Tuhan mau mengerjakan dalam hidup kita.
Waktu kita menyembah, hati dan pikiran kita disiapkan. Sudah tahu juga bahwa kadang-kadang pikiran kita waktu sebelum berkebaktian itu kemana-mana, ya kan? Nah, waktu kita menyembah Tuhan, pikiran kita ditujukan kepada perkara-perkara rohani. Nah, waktu pikiran kita ditujukan pada perkara-perkara rohani, dan kita siap untuk dilawan. Amin. Nah, saya mau share malam hari ini sesuatu yang penting sekali berkenaan dengan Tuhan melawat kita, yaitu tentang kuasa dari doa dan kuasa dari waktu kita melakukan salah satu disiplin rohani, yaitu berpuasa. Saya sudah kasih pembukaan kemarin di doa malam tentang apa itu, yang tadi juga saya sudah singgung. Tadi saya pakai pujian penyembahan, tapi ini sama dengan puasa. Bukannya waktu kita berpuasa kita merayu Tuhan untuk bekerja, atau dengan kita berpuasa baru Tuhan tergerak untuk jamah kita. Enggak, saudara-saudara. Dia sudah rindu untuk jamah kita. Jadi berpuasa, berdoa berguna untuk menyiapkan kita, bukan untuk kayak warming up Tuhan, atau untuk menimbulkan belas kasihannya Tuhan. Gitu. Nah, kita akan baca dari ayat yang ada dalam Perjanjian Lama, dan harus mengerti setting Perjanjian Lama bahwa Yesus belum mati di kayu salib dan belum menyelesaikan semuanya bagi kita, tapi Dia sudah dijanjikan. Amen. Gitu loh. Amen. Jadi saudara perlu tahu kenapa saya tidak bawa Alkitab yang buku, dalam buku. Kenapa saudara-saudara ini benar-benar make a difference? Karena satu halaman ini penting, saudara-saudara. Halaman yang jarang dibuka. Satu halaman ini penting. Apa tulisannya? Perjanjian baru. Apa artinya? Ya. New agreement, new deal, new covenant. Deal yang baru. Bayangkan sudah satu halaman loh, dua permukaan, dua halaman, satu lembar. Tulisannya cuma dua kata. Ini memang bukan bagian firman Tuhan. Ini bukan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada ininya. Ini bicara sama lain. Tapi maksudnya ini menggambarkan sesuatu yang penting, sesuatu yang dimulai. Amin. Nah, sebelumnya ini disebut perjanjian lama, sesudah ini disebut perjanjian baru. Ini ada keterangan yang dibuat oleh lain untuk mengarahkan kita supaya kita tahu bahwa kita ada dalam satu perjanjian, gitu. Kita dalam satu babak, kita dalam satu agreement, gitu. Semua hidup ini adalah satu agreement, gitu. Dan agreement ini diperbaharui. Perjanjian covenant ini diperbaharui. Nah, dan sebetulnya untuk lebih detailnya, perjanjian baru tidak dimulai dari Matius, tidak. Perjanjian dimulai dari akhir Injil, di mana Yesus tergantung di kayu salib dan dia bilang, ini sudah selesai, dan itu perjanjian baru dimulai. Tapi kenapa ditulis di sebelum Injil? Karena Injil lah yang menceritakan Yesus hadir di bumi untuk tujuan itu, yaitu untuk tergantung di kayu salib dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Gitu. Yesus tidak datang hanya untuk menjadi manusia dan kemudian berbuat baik dan menyembuhkan orang. Sebelum dan sesudah Yesus banyak orang melakukan itu. Sebelum dan sesudah Yesus banyak orang baik, banyak nabi, dan mereka juga melakukan mujizat. Mau trace back ratusan tahun atau bahkan 1000-2000 tahun ke belakang, kita melihat ada Elisa, ada Elia. Elia pukul sungai Yordan dengan jubahnya pun terbelah, kering, dia jalan di tengah. Elisa muridnya tidak mau kalah, dia bilang, Tuhan, aku minta 2 bagian dari Elia, dan dia lakukan hal yang sama. Dan firman Tuhan di ujung kisah Elia dan Elisa, dia bilang, dan Elisa melakukan 2 kali lebih banyak mujizat daripada Elia. Wow. Jadi ini, nah, flashback sesudah Yesus masih banyak juga. Petrus, bagaimana nggak keren? Orang sakit kiri kanan dia jalan, bayangannya menyembuhkan mereka. Yesus aja belum pernah lakukan kayak gitu. Yesus bukan datang hanya untuk buat suatu mujizat itu, tapi datang untuk set satu perjanjian yang baru. Dan tidak ada nabi dari sebelum kesudahnya yang mati untuk dosa kita. Dan
dan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Gitu. Nah, jadi Yesus adalah satu perjanjian baru. Nah, ayat yang kita akan baca ini, itu settingnya di perjanjian lama. Yesus sudah dijanjikan, Yesus sudah dinubuatkan, tapi karyanya belum. Nah, mari kita buka di 2 Tawarik 7 ayat 14. Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, setting atau background dari ayat ini adalah di mana bangsa Israel mereka udah begitu jauh dari Tuhan, tersesat dari Tuhan gitu. Mereka jauh dari Tuhan, sehingga itu sampai bahkan nyata di dalam keadaan hidup mereka. Misalnya tanahnya menjadi lebih gersang, hujannya lebih jarang turun, gitu loh. Dan berbagai hal yang lain. Kita sudah tahu bahwa budaya pada zaman itu sangat bergantung pada bercocok tanam, gitu loh. Sehingga walaupun mereka juga mengerti irigasi, tapi itu masih sangat early banget, sangat awal banget, sehingga mereka sangat mengandalkan hujan untuk mereka bisa menanam dengan baik, gitu. Dan banyak hal yang lain, gitu. Nah, bangsa Israel ini jauh dari Tuhan dan Tuhan kasih firman-Nya ini. Nah, tapi saya mau terangkan ini dari sudut pandang perjanjian baru di mana Yesus sudah selesai kan semuanya bagi kita. Tapi tetap ada prinsip yang kita perlu mengerti dari ayat ini. Jadi dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi kita waktu kita merendahkan diri, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, waktu kita masuk dalam perkara-perkara rohani, cuma satu nama yang tadi Umbu share, ya kebetulan Umbu share gitu. Itu dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Kata Yesus sama akar katanya dengan Yosua, yang artinya Tuhan penyelamatku. Nama Tuhan di Alkitab itu Yahweh, yang sebetulnya orang Israel tidak pernah bilang. Jadi waktu ada kata Tuhan, mereka baca teks itu, dan Tuhan menolong Musa dan menolong Musa. Mereka tidak pernah bilang, karena saking kudusnya bagi mereka, mereka tidak pernah bilang. Itu sebabnya juga semua huruf vokalnya diangkat dari itu. Y-H-W. Saudara tidak bisa baca Yahweh. Itu kita sebut persatu letter gitu. Karena sebetulnya huruf hidupnya mereka cabut semua supaya tidak bisa disebutkan. Karena bagi mereka ambil secara letter tentang perintah di hukum Taurat keempat, yaitu jangan menyebut nama Allah dan sia-sia. Jadi mereka tidak menyebutkannya. Jadi waktu mereka membaca sesuatu, waktu mereka baca dan mereka menjelaskan, supaya lanjut lagi, itu maksudnya itu Tuhan. Gitu. Nah, intinya adalah, itu just pengetahuan aja, tapi intinya adalah waktu kita mau breakthrough, waktu kita mau masuk dalam perkara rohani, itu di dalam nama Tuhan. Dan perjanjian baru, Yahweh ini, Allah Bapa ini memberikan anaknya pada kita, yaitu Yesus. Amen. Yesus namanya itu Tuhan penyelamat. Amen. Di dalam perjanjian baru, dan umatku, yang atasnya namaku disebut, atau yang under covering of my name, or under covering of my name being mentioned. Kalau saudara urus sesuatu, misalnya saudara mau urus ke bagian akademik, gitu kan, dan kemudian
Waktu saudara pelajari, oh jalurnya saudara harus misalnya ke Purek 2 dulu, gitu kan? Dan saudara datang urus sesuatu dan saudara bilang, Pak Purek bilang gini. Jadi saudara yang atasnya nama sesuatu yang lebih tinggi itu disebut, ya kan? Nah kalau itu tidak cukup meyakinkan dan mereka bilang, oh suratnya mungkin ada yang bertanda tangan yang keterangan nama, ya, Petra, nomor ini, jurusan, ya kan? Purek tanda tangan, terus masuk. Jadi Petra datang mengurus itu, yang atas Petra nama Purek itu disebut, suatu yang superstructure yang disebutkan, dan sistem akademiknya akan tunduk. Ngerti nggak? Sama sudah mengurus apa saja gitu, mengurus apa saja harus ada nama yang lebih tinggi yang disebut, saudara bisa nembus sistem itu. Saudara datang mengurus sesuatu dan atas nama dirimu sendiri. Ya, nanti dulu Mas, tunggu ya, nanti. Ngerti ya? Jadi, waktu kita mau breakthrough di alam rohani, harus ada nama yang superstructure, yang lebih tinggi dari kita, yang disebut di atas kita, yang di-mention di atas kita. Gitu. Dan Yesus telah diberikan menjadi nama di atas segala nama. Amen. Jadi, saudara mungkin urus adat itu nama dari ketua adat gitu loh. Kalau saudara urus misalnya apa di kota itu ya pengantar dari wali kota. Terus urus paling tinggi di negeri Indonesia berarti surat dari Jokowi gitu loh. Lebih tinggi lagi misalnya ketua PBB gitu. Kalau ada antar planet ada persekutuan gitu ya nanti pemimpin antar planet gitu. Dan Yesus nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama. Sebabnya nama ini powerful, teman-teman. Kita harus belajar mengalami kuasa dari nama ini. Kalau teman kita mengalami kelepasan karena nama itu, dan kita juga bisa mengalami kelepasan dengan nama itu. Kalau saya sudah pernah coba tapi it's not working, tidak terjadi apa-apa. Ya ini bekerja dengan iman, saudara-saudara. Umat yang atasnya namaku disebut juga artinya bahwa kita ngakuin nama itu atas kita. Saudara, roh di akhir zaman itu bukan roh anti-God, bukan anti Allah, tapi roh di akhir zaman itu roh anti Kristus. Waktu kamu ngomong dengan Tuhan sama siapa aja, orang masih banyak setuju. Waktu kamu ngomong tentang Yesus Kristus, dan pertentangan atau dukungan akan muncul. Saya ulang. Waktu kamu ngomong tentang Allah sama siapa saja, semua everything will accept and be fine. Tapi waktu kamu bilang Yesus, apalagi kamu bilang Yesus Tuhan, Kristus Yesus Tuhan, dan pertentangan akan muncul. Karena roh akhir zaman ini bukan roh anti-God, bukan roh anti-Allah, tapi roh anti-Kristus. Baca di Wahyu. Roh anti-Kristus. Sebenarnya waktu saudara mau worship Kristus, bertumbuh dalam Kristus, akan banyak pertentangan akan berdiri di jalanmu. Kalau saudara ikut aliran kebatinan apapun untuk meninggikan Allah secara umum, dan tidak selalu ada tantangan. Serius. Ya. Kan roh akhir zaman ini yang di-generate oleh salah satu kerubim yang paling dekatnya dia, yang jatuh karena mau jadi sama seperti Allah, yang namanya Lucifer. Rohnya, roh yang dari dia itu roh untuk menentang Kristus, anak Allah. Nah, jadi waktu umat yang atasnya namaku disebut, bicara tentang saudara tahu under covering of whose name kamu berada. Di bawah cover namanya siapa Anda berada. Waktu Anda ngakui Anda di bawah cover, di bawah naungan dari nama Yesus, dan maju terus. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan itu. Amin. Yesus sebelum dia naik ke surga, Matius 28, sebelum dia bilang amanat agung itu yang pergi jadikan semua bangsa muridku, kata-katanya dia bilang kayak gini, segala kuasa di surga maupun di langit maupun di bumi telah diberikan kepada. Dan di atas nama pribadi ini
kakak gondrong ini. Bukan saya, Tuhan Yesus ya. Saya bilang itu karena gambar-gambarnya kan dia rada gondrong kan. Tapi oke lah, ada juga yang gambarkan Yesus lebih gelap dan rambutnya keriting. Saya juga setuju, saya setuju saja gitu, karena tidak ada yang sempat selfie sama dia gitu kan, foto bisa buktikan dia yang mana gitu. Bahwa dia di Timur Tengah juga kemungkinan dia kulitnya lebih dark. Yang di film-film itu terima aja, itu film. Soalnya yang buat orang Hollywood, jadi mereka pakai kulit putih sudah terima aja. Tapi Yesus belum tentu seperti itu, wajahnya gitu ya. Wajahnya tidak penting gitu, pribadinya yang penting. Layaknya yang dibuat buat kita. Gitu. Tapi tidak salah kalau sudah mau gambar, mau taruh gitu. Tapi jangan sembah gambarnya. Yang penting sudah tahu prinsipnya. Nah, di atas orang ini, di atas nama pribadi ini telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Amin. Harusnya saudara perlu berlatih, terutama saudara mungkin yang baru, jangan takut. Kalau saudara takut, saudara sebutkan nama Yesus. Saya, waktu saya masih kecil belum tahu ngerti apa-apa, mama saya dari sini itu diajarin. Kalau ada hal yang sulit atau kayak hal yang urgent, misalnya mau kecelakaan atau apa, bilang darah Yesus. Dan it's worth saudara. Karena kita proklaim itu dan kuasa itu dilepaskan atas kita, it's worth atas kita. Jadi, in case kalau saudara dalam satu keadaan yang sulit dan mendadak, kalau saudara mungkin ada di bus dan remnya belum, ya kan? Sudah berteriak di depan. Dalam nama Yesus, ya kita harus praktekkan teman-teman. Harus praktekkan. Daripada kita, tapi jangan oke, saya akan gembut-gembutan. Rem nggak penting, remnya apa mas? Dan celaka sendiri, urusan sendiri. Karena malaikat yang ditugaskan bagi kita tidak kurang kerjaan gitu. Oke, kamu mau kemudian, saya temani, saya cepat, kamu cepat, saya juga cepat. Tentang tolong, kamu sudah tahu ya. Tapi kalau kita memang untuk urusan yang memuliakan Tuhan dan memang kita harus begitu, percayalah bahwa Tuhan akan menjaga. Firman-Nya bilang dan Dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang kita. Amin. Anyway, yang pertama nama Tuhan disebut. Oke, bisa ambil lagi. Yang kedua, merendahkan diri. Langsung aja berdoa dan mencari wajahku. Jadi yang atas nama aku disebut, yaitu nama Yesus, itu bicara tentang karyanya Dia juga. Itu sebabnya kita sekarang ada di dalam karya Kristus. Nah, setelah kita ngerti bahwa kita ada dalam perjanjian yang baru, anugerah bahwa semua sudah selesaikan bagi kita, dan kita butuh untuk melakukan persiapan dalam batin kita, yaitu merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Itu sebabnya kita percaya, walaupun kita di sini komunitas yang mengajarkan anugerah, kita percaya tentang pemuritan, respon yang tepat terhadap anugerah. Dan di dalam pemuritan, mau tidak mau kita akan belajar merendahkan diri, berdoa, dan mencari Tuhan. Nah, tapi saya harus bilang, bukan merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, itu yang membuat Tuhan kemudian mengerjakan sesuatu buat kamu. Hatinya sudah jauh sebelumnya untuk mengerjakan sesuatu. Waktu kamu berdoa, merendahkan diri, dan mencari wajah Tuhan, itu untuk kepentingan kamu atau kita sendiri, untuk menyiapkan hati kita. Gitu. Jadi kita tidak berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, diwujudkan misalnya dengan doa pagi, dengan doa puasa, atau membaca firman, untuk kayak rayu Tuhan yang rayu pribadi Maha Kuasa yang enggan. Dia bukan pribadi yang enggan, dia mau. Kalau dia mau, kenapa dia tidak segera lakukan? Teman-teman, karena aku bilang tadi, karena kita belum disiapkan. Bukan Tuhan yang belum menyiapkan diri, kita yang belum menyiapkan diri. Amen. Contoh, waktu kita berdoa supaya Tuhan kasih berkat yang besar, dan kita tidak berlatih menyiapkan diri untuk menangani kita berkat itu, kita minta berkat keuangan, dia waktu itu bisa menghancurkan kita. Benar nggak? Waktu kita minta Tuhan berkati dengan hikmat kepintaran, tapi kita tidak menyiapkan diri kita dan kerendahan hati, habis kita dapat nilai bagus dan lolos di mana-mana, dan kita meninggikan diri. Jadi sebetulnya yang bermasalah untuk menyiapkan itu kita. Itu sebabnya kita butuh
Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan dengan katanya mencari pribadinya dia, mencari nilai-nilainya dia dalam firman Tuhan. Jadi walaupun kita percaya, ya kita dalam pekerjaan selesai anugerah Yesus Kristus, tapi bukan berarti kita nyantai aja, kita seperti kita adanya terus, kemudian kita akan berharap melihat breakthrough terjadi. Sudah. Perkataan ini saya lama sudah tertanam. God love you the way you are, but by the same love, He won't let you just the way you are. Tuhan mengasihi saudara apa adanya, tapi karena kasih yang sama, Dia tidak akan membiarkan saudara apa adanya terus. Karena kalau sudah apa adanya terus, saudara tidak akan siap untuk semua berkat yang Dia kasih sama, yang Dia akan kasih sama saudara, yang Dia store up buat saudara, yang Dia telah siapkan buat saudara. Sebab kalau saudara apa adanya terus, saudaranya gini terus, saudara hanya punya kemampuan untuk pegang berkatnya segini aja, ya kan? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan saudara untuk pegang berkat yang lebih besar? Kalau saudara tidak menyiapkan diri untuk menangani berkat itu. Bagaimana Tuhan akan promote saudara untuk memimpin orang-orang kalau Tuhan tidak menyiapkan, atau saudara tidak bekerja sama untuk menyiapkan saudara untuk rendah hati? Bayangkan kalau kita sudah dipakai di banyak orang, ya kan? Kadang orang aja tidak begitu penting, sombong, apalagi jadi benar-benar penting. Bisa sombong nggak karu-karuan, saudara. Makanya orang yang belum penting banget aja bisa sombong, saudara. Ya kan? Belum terkenal aja udah bisa sombong, apalagi udah terkenal. Nah, kalau artis ya memang wajar dia terkenal untuk meninggikan dirinya sendiri, ya kan? Tapi waktu kita terkenal karena Tuhan pakai, kita butuh banget menyiapkan hati kita. Nah, jadi teman-teman, kalau aku bisa bilang, bagian pertama, umatnya atasnya nama disebut mengacu pada pekerjaan selesainya Yesus. Waktu namanya disebut dan kita ada dalam Kristus, kita masuk dalam pekerjaan selesai. Nah, tapi merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, itu bicara tentang bagian kita, respon kita untuk dimuridkan. Nah, dan masih satu blok sama itu, yaitu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, dalam case-nya orang Israel pada saat itu, mereka telah go astray, mereka telah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dalam artian bagi kita sekarang, berbalik dari jalan-jalan yang jahat adalah sistem nilai kita. Berbalik dari sistem nilai kita. Sudah kata berbalik itu kan gini, kemudian berbalik, jalan ke arah yang berbalik, itu namanya berbalik. Gitu. Kalau cuma kiri, terus kiri itu cuma belok, ya kan? Berbalik. Kata berbalik di dalam bahasa Perjanjian Lama, kata yang paling dekat dalam bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, itu metanoia, berubah pikiran. Kata berbalik diterjemahkan sebagai juga pertobatan. Kata berubah pikiran dalam Perjanjian Baru itu juga dari kata metanoia. Meta artinya berubah, noia itu artinya pikiran, berubah pikiran. Nah, jadi waktu di sini disebut berbalik dari jalan-jalan yang jahat, itu Tuhan pengen kita ngalami metanoia. Kita pengen ngalami berubah pikiran. Kak, seperti apa sih contohnya? Oke, contohnya simpel. Sudah dari kelas, mungkin kelas 1 SD belum. Kelas 4 SD mungkin sudah mulai, ya kan? Waktu ujian mulai ngepek, dikit-dikit takut-takut, ya kan? Terus sepanjang SMP juga saudara sudah lebih sering walaupun belum pakar. Kelas 3 SMP puncaknya sudah menjadi cukup lihai. Dan SMA bukannya sembuh, tapi menjadi semakin expert. Terus waktu sudah masuk kuliah, dan sudah ada mindset. Dapat nilai dengan cara ngepek, nyontek itu normal kok. Dan sudah lihat itu, wih ini kampusku dari berbagai penjuru Indonesia. Dari Sumatera ada, orang Medan ada, orang Maluku ada, orang Kalimantan Dayak ada, Papua ada. Dan kita juga ngepek senang. Enggak. Dan kemudian kita embrace itu menjadi sistem nilai kita. Secara general, sistem nilai ada. Memperoleh sesuatu dengan tidak jujur adalah normal. Nah, kalau sudah mengalami breakthrough dari Tuhan, ini harus bermetanoia. Ngerti nggak? Hal seperti itu. Contoh, memakai waktu untuk saya sendiri tidak masalah. Ini
firman Tuhan bilang tidak seperti itu. Contoh yang lain lagi, saya mau bersikap seperti perasaan saya, nggak apa-apa. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Cewek-cewek terutama yang emonya, ya wanita lebih terpengaruh hidupnya dan emosi, dia hidupnya lebih terpengaruh sama logikanya. Dua-dua bukan jalan yang utama yang Tuhan tuntut. Tuhan tuntut kita lewat roh. Satu level lebih tinggi dari jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Cowok lebih dominasi sama pikiran, cewek lebih dominasi sama perasaan. Dua-dua akan mengambil kehendaknya. Tuhan tidak disayang kita dituntun utama oleh itu. Tuhan memakai itu. Tuhan memakai perasaan, yes. Tuhan memakai pikiran, banget. Tuhan memakai keinginan, sudah pasti. Gitu. Tapi itu bukan dasar untuk kita bereaksi. Terus kita bereaksi dasarnya apa? Lewat satu level lebih tinggi, itu roh. Kalau saudara bereaksi dengan satu level lebih rendah dari jiwa, itu tubuh, saudara kayak binatang. Oh iya kan? Dengan makan, ambil. Bukan miliknya dia, ngambil, ya kan? Nanti Abu juga, mas apa ya mas? Tuh. Biar lebih kasar lagi, sorry, dalam besar ya. Keinginan kita, keinginan daging itu 3. Comfortness, kenyamanan, makan, dan seks. Dalam semua dimensinya. Kalau kita hidup menurut dorongan tubuh, level tubuh ini, ya orang bisa terhormat, saudara-saudara. Orang bisa jadi berpendidikan, bisa jadi artis. Tapi kalau dia biarkan hidupnya diarahkan sama ini, dan saudara lihat, dia cuma lebih keren aja, tapi dorongannya ini. Dorongannya pengen kenyamanan, dorongannya pengen makan, dan dorongannya pengen seks. Dan kemudian dilakukan dengan siapa saja, misalnya saya. Jadi tidak, maksudnya dia menjadi rendah gitu loh. Sepertinya kita harus naik, dituntut sama yang lebih tinggi dari jiwa, yaitu roh, di mana Allah berdiam dan di mana firman Allah diimpan ke dalam roh saudara. Saudara, waktu sudah duduk mendengar seperti ini, pikiran saudara mencerna, tapi ada beberapa hal yang pikiran saudara tidak bisa cerna, karena pikiran saudara belum diperbaharui semuanya. Pikiran saudara sedang diperbaharui, saudara dalam Kristus, tapi belum semuanya. Beberapa yang saudara tidak bisa cerna, itu saudara cerna dengan roh. Pernah nggak saudara rasa, saya tahu ini benar, saya cuma nggak tahu penjelasan gimana, tapi saya tahu ini benar. Nah, karena roh saudara sudah nangkep, pikiran saudara belum nyampe. Makanya saudara perlu berubah, diperbarui budi, Roma 12, di dalam Kristus. Amin. Nah, jadi saudara, kita perlu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bisa akan mendisiplin diri kita. Nah, kita di komunitas lagi juga belajar untuk berpuasa. Berpuasa bukan seperti aku bilang, bukan untuk menyiksa diri. Ada agama yang mengajarkan bahwa waktu kamu menyiksa diri, dan Tuhan akan jatuh belas kasihan buat kamu. Mereka semedi di atas paku, ya kan? Mereka nggak makan sekian hari, pergi ke gua, ya kan? Terus ada macam-macam lagi. Ada yang mereka meraja, ya, pokoknya mereka melukai diri mereka, gitu. Dan merasa dengan itu tuh mereka akan lebih kayak dekat. Mereka buat penderitaan, atau mereka masuk dalam penderitaan buatan sendiri. Ngerti nggak? Karena mereka berpikir, oke, penderitaan akan membuat saya dekat dengan Tuhan, dan mereka membuat penderitaan sendiri ke dalam tubuh fisik mereka. Dan mereka merasa itu akan lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Justru sebaliknya, di dalam Kristus, semua penderitaan Yesus sudah tanggung buat kita, atas nama kita, yang percaya sama Dia, supaya kita tidak menderita lagi. Tapi bukan supaya kita hidup untuk memenuhi keinginan daging kita, tapi supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan, balik ke destiny awalnya Dia buat manusia. Nah, jadi berpuasa, saudara-saudara, jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir bahwa saya menyiksa diri, gitu. Tapi berpikir saudara sedang berlatih untuk pertama meletakkan dorongan-dorongan kedagingan saudara
kepada Tuhan. Belajar bahwa itu bukan yang paling utama. Nah, yang dorongan yang tidaknya yang paling utama itu kan yang kita tidak pernah lupa. Saudara pernah lupa lapar? Pernah? Lupa lapar. Ya si cewek bisa aku lagi galau banget. Saya cowok juga di situ punya. Tapi pada saat kita tidak pernah lupa lapar ya. Ya kan? Ini lupa lapar. It's just like norm gitu, normal gitu. Nah, waktu kita berpuasa kita tahu bahwa dorongan dalam hidup ini itu bukan hanya untuk memenuhi lapar. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Ngerti nggak? Jadi konsepnya bukan menyiksa diri, tapi konsepnya mengarahkan pandangan kita pada apa yang lebih utama. Diwakili oleh nafsu untuk makan. Dan kemudian ada dorongan-dorongan nafsu yang lain gitu. Misalnya, jujur teman-teman, kadang kalau pas saya tidak berpuasa, saya bawa motor di jalan biasa aja. Tapi pas puasa, ada aja yang nyalip dan rada mepet gitu. Dan langsung, kira motorku tidak bisa lebih cepat dari motormu. Saya pernah rasa seperti itu. Ini sudah rohani banget. Mas seperti itu. Benar, saudara merasa seperti itu. Waktu saudara dalam bidang puasa, kita nyambung lebih lancar. Ya kan? Waktu saudara di hari lagi puasa, ada orang yang jawab saudara dengan ketus. Tidak marah saya. Sudah perlu banyak puasa berarti. Sudah kudus. Ya kan? Teman-teman, somehow di dalam kita kayak ada benih untuk menunjukkan diri hebat dan ngebalas. Sama ada. Sudah pernah rasa? Sudah pernah rasa nggak pengen jadi super power dan nunjukin sama seorang yang pernah nggak rasa seperti itu? Oke, saya dalam kumpulan orang yang normal gitu. Jadi kayaknya cuma aku sendiri gitu. Dua contoh nggak ada yang mau ngatur. Pasti pernah rasa ya. Nggak cowok, nggak cewek, ya kan? Nah, waktu kita berpuasa, Tuhan kayak buka hal-hal yang bukan buka sih. Tuhan kayak mengarahkan pikiran kita untuk lebih aware hal itu. Aku pengen kamu metanoia dalam hal ini. Kalau Tuhan peduli dengan kecepatan motor saya dan kalau saya nyalip orang lain untuk ngebalas, Tuhan nggak peduli sama nyalipnya. Dia peduli sama motif yang menggerakkan di dalamnya. Ngerti ya? Tuhan tidak begitu peduli nyalipnya. Dia peduli sama motif yang kayak untuk menunjuk bahwa kamu jago, untuk kayak ngebalas apa yang orang lakukan. Sebab apa? Sebab Yesus ngajar yang lebih radikal. Kalau orang tampar kamu, pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, kamu tidak akan pernah bisa setuju dengan itu. Buat anak muda sekarang, kalau ada yang nyalip dari sebelah kanan, kasih juga yang nyalip dari sebelah kiri. Walaupun motormu gede banget. Maksudnya teman-teman, waktu kita berpuasa Tuhan bukakan hal seperti ini. Ini hal yang kecil sih. Atau mungkin gini, sudah terlanjur normal buat saudara untuk kadang berkata yang tidak sepenuhnya benar. Saudara berpuasa, kayak itu lebih saudara lebih peka gitu. Atau sudah menjadi norm buat saudara untuk sangat cenderung, sorry saya tidak bisa menghindar untuk mengatakan ini, cewek sih terutama, kayak ini bergoyang kalau nggak dengar sesuatu berita yang mirip dengan orang lain. Gitu. Dia sudah berpuasa dan sudah just lebih aware. Ya, kenapa kayak saya craving untuk itu? Atau misalnya, ini cowok. Ada suatu dorongan yang kayak tidak bisa terima kalau ada teman yang kelihatan lebih hebat dari kita. Terus kita mau kayak selalu buktikan. Waktu kita sedang berpuasa, tiba-tiba itu lebih clear gitu. Kita lebih aware sama hal seperti ini. Dan itu Tuhan sedang menolong kita supaya kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maksudnya jalan yang jahat ini bukan tentang ngerampok saudara, bukan tentang cegat motor pakai kayu, bukan itu saudara. Saya percaya tidak ada saudara yang seperti itu di sini. Ya kan? Tapi jalan yang jahat itu maksudnya hal yang bukan dari Tuhan, bukan nilainya Tuhan. Dan saudara jangan khawatir,
itu banyak di dalam saudara, dalam diri saya juga masih ada. Kita 11-12, saudara 11-nya, saya 12-nya. Amin. Sama aja, kita tipis. Kita semua perlu berbagi dan darah. Mulai dari hari tentara banget sampai hari yang misalnya yang kita pikir ya itu dalam waktu saya, uang saya, suka saya dong, saya mau pakai untuk apa? Sudah bertemu dengan Kristus dan Tuhan akan berkata, kalau kamu mau saya pakai lebih besar, saya peduli sama waktumu, pemakaian waktu dan pemakaian uangmu. Aku akan bisa kasih kamu pekerjaan dan penghasilan yang tinggi, tapi aku pengen ubah cara kamu memandang waktu dan uang. Nah itu yang saya mau bilang bagiannya. Dan kemudian dapatnya yang semua orang itu. Nah, sekali lagi ulang ini konteks saya percaya lama, kepastian untuk dosa mereka diampuni itu belum, masih janji. Karena saudara harus tahu bangsa Israel tiap tahun harus bawa lembu untuk dikorbankan. Jadi somehow dalam conscience mereka kita diingatkan selalu dosa. Dosa hanya bisa dibayar oleh darah dari korban yang tercurah. Itu diulang tiap tahun di Atonement Day. Mereka harus bawa ke imam besar. Ya kan, saya sudah Joseph Prince berkali-kali kan dia kasih contoh gitu, menumpangkan tangan. Semua dosa itu masuk ke korban itu, semua sempurna di korban itu masuk ke dia dan dia free. Perlambang akan apa? Lambang apa? Yaitu Kristus, anak domba yang sesungguhnya, penebusan dosa kita yang sesungguhnya. Nah, karena ayat ini dikasih tahu di dalam perjanjian lama, jadi mereka diingatkan apa memang dosa. Tapi kita saudara, kita sekarang di perjanjian baru, dosamu sudah diampuni. Amin. Coba sudah lihat di Yesus mengadakan mujizat, dia sering bilang sama orang yang lumpuh, anakku, dosamu sudah diampuni. Bangkit dan berjalanlah. Dia bilang sama orang lumpuh, orang buta, dia bilang, bro, koreksi, dosa apa yang menjebak kamu di sini? Makanya satu kali, dia nggak explain. Waktu ada orang buta, waktu ada orang buta, murid-murid tanya, Tuhan, ini salah siapa? Salah dia atau salah orang tuanya? Tahu nggak? Yesus tidak jawab hal itu. Yesus bilang tidak peduli salahnya itu salah orang tuanya, tapi kepentingannya sudah pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Amen. Jadi di dalam perjanjian baru, waktu kita terima Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni. Amen. Iya, kita masih bergumul dengan dosa. Dosa, kelemahan kadang-kadang untuk memperbaiki hubungan harus diakui. Tapi kita harus tahu bahwa kita sudah diampuni di dalam Yesus. Sejauh jika Anda sudah terima Tuhan Yesus. Amen. Dan dosa kita diampuni bukan waktu kita berbuat baik. Dosa kita diampuni simply karena kita percaya bahwa Yesus Juru Selamat saya. Amin. Berarti bahwa saya digantikan oleh Yesus. Jadi teman-teman, kita mengalami jadi yang itu yang kayak peaknya atau final produknya itu memulihkan kita, memulihkan negeri kita. Amin. Jadi ayo teman-teman, mari kita bangun kerinduan untuk melihat ini. Nah, ini dari sisi lebih ke Tuhan, ya, dan juga dari kita. Mari kita lihat satu sisi lagi terakhir, yaitu lebih ke musuh jiwa kita, yaitu Om Iif. Saudara, kalau sudah ada dalam Kristus, semua janji Tuhan itu menjadi terakses buat saudara. Amin. Nah, oke, ulang dari awal. Waktu kita belum dalam Tuhan, iblis telah somehow baik di dalam diri kita maupun lewat generasi sebelumnya, keturunan keluarga kita, ayah ibu kita, dan naik dari ke atasnya nenek dan kakek dan naik dari ke atasnya, dia telah membangun sesuatu, baik itu sistem nilai, baik itu mungkin keturunan. Sudah tidak bukan hal yang tidak nyata tentang penyakit keturunan. Contoh diabetes, gitu. Atau ada penyakit yang lain. Asma juga kadang dibilang keturunan. Itu penyakit yang bisa dideteksi secara ilmu pengetahuan. Ada kelemahan-kelemahan yang nggak ada. Ada orang berkata, jangan lihat loh kalau dia
mungkin saudara di atas meja itu ada yang gila. Nanti tiba-tiba dia gila. Karena benar, ada kan? Saya pernah lihat nggak? Ada satu keluarga itu gila, satu orang itu, dan mungkin di dalam keturunan yang lain nanti ada yang lain. Itu yang tidak kurang bisa terdeteksi ilmu pengetahuan, ya. Diabetes, asma sudah deteksi. Ulang itu DNA lah, bla 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 lah, gitu kan? Ada iklannya, keturunan gitu kan? Tadi juga ada yang di keturunan opanya dia, ada yang bunuh diri. Di keturunan ayahnya dia, level ayahnya dia ada yang bunuh diri. Dan di keturunannya dia juga ada yang bunuh diri. Sesuatu yang menurun. Kenapa? Karena iblis telah menancapkan sesuatu sebelumnya. Nah, saudara, semua tancapan ini, waktu kita terima Tuhan Yesus, sebetulnya kita sudah menang dari semuanya itu. Tapi Om Iblis dia dan musuh yang jahat seperti itu, sama kayak penjajah. Aku selalu bilang kayak penjajah. Waktu Indonesia 17 Agustus 1945 proklamasikan kemerdekaan lewat Soekarno-Hatta. Let's say saya di Manado, itu terjadi di Jakarta. Yang Belanda di Manado, ya kan? Atau Jepang di Manado, tidak pakai gini. Mereka sudah angkat Presiden Soekarno-Hatta, mereka sudah proklamasikan kemerdekaan. Sudah, kita kasih. Kumpul semua orang Manado. Tahu nggak kan sudah merdeka? Ini senjata kami, ambil. Ayo bangkit aja, semangat lawan kami. Ini kita kasih senjata. Kami nyerah. Gitu? Enggak kan? Maksudnya di sananya sudah menyatakan kemerdekaan. Tapi dimanapun daerah Indonesia, mereka bilang selama kita bisa tutup informasi itu, selama kita bisa tekan mereka dan takutin mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka belum merdeka, kita akan tetap jajah. Benar? Ya. Ada satu kisah pada saat di Jepang itu, di mana waktu Perang Dunia II, ada sekelompok orang yang mereka mengungsi ke gua. Dan karena mereka sudah siapin bahan makanan untuk cukup lama, berbulan bahkan tahun, dan ternyata musuh sudah dikalahkan, mereka masih di dalam gua. Nah, sebenarnya waktu itu belum ada, mereka tidak siapin radio atau apa gitu. Jadi mereka ada dalam situ terus. Mereka kira di atas masih perang. Padahal orang sudah mulai dipulihkan, dan mereka di dalam gua masih itu. Waktu ada orang temukan dan buka mereka, saking lamanya mereka tidak lihat sinar, mereka nggak bisa. Mereka belum bisa lihat sinar. Saudara, mata kita ini kan menyesuaikan sama tingkat cahaya kan? Kalau saudara tiba-tiba mati lampu itu black banget. Tapi berapa menit, saudara kan bisa lihat. Sudah cukup lama berada di ruang yang gelap, saudara bisa lihat meja itu di mana gitu. Karena mata kita ya Tuhan buat sedemikian rupa. Jadi mereka sudah berbulan-bulan tinggal di gua, mereka sudah sesuaikan itu. Waktu ada orang buka guanya, silau mereka tidak bisa lihat. Orang waktu lama banget bergelapan, mereka tidak bisa lihat kebenaran. Itu kayak silau banget. Dan mereka kira mereka masih di situ. Karena iblis akan buat kita. Maksudnya hatinya Tuhan untuk bebasin kita, hati iblis untuk saudara tetap terbelenggu. Kadang lucunya, saudara, iblis lebih sadar bahwa saudara sudah dimerdekakan daripada saudara sadar bahwa saudara sudah dimerdekakan. Saya ulang. Kadang-kadang iblis lebih sadar saudara sudah dimerdekakan daripada saudara sadar bahwa saudara sudah dimerdekakan. Kita mengira kita masih terikat. Saya susah menang sama ini, saya terikat sama ini. Dan saudara, orang yang terikat, orang yang ada masalah atau sesuatu, dia akan kayak terus menerus excuse dirinya, tidak keluar dari itu. Kecuali waktu dia percaya bahwa dia sudah dilepaskan. Kalau orang, katakanlah aku karena kesalahan manajemen aku berbisnis, aku punya hutang 1 miliar. Waktu hutang itu belum dibayar, saya akan terus berperilaku apa? Gali harga tutup lubang. Ngerti nggak? Karena kesadaran akan utang itu menguasai saya. Saya tidak pernah bisa berpikir untuk bekerja lebih keras karena saya berpikir, kalau saya pun kerja hanya untuk nutup utang itu. Tapi let's say ada orang yang baik banget sama aku, bayarin utangku. Terus ada orang yang bilang, utangmu yang 1 miliar itu sudah dibayar sama orang itu. Tidak mungkin ada orang sebaik itu. Jadi ada terus hidup dalam mentalitas seperti orang berutang 1 miliar. Nanti nggak?
Yesus sudah bebasin kita. Amen. Tapi kita butuh dipulihkan supaya kita tahu bahwa kebebasan itu nyata bagi kita. Amen. Jalannya, salah satunya dari beberapa, kita berdoa dan juga berpuasa. Kalau yang dalam kami sebagai pelayan komunitas sebagai pelayan, kami juga menyediakan itu sudah ikut encounter. Jumat depan ada encounter. Itu juga bagian sudah dengar kebenaran. Nanti ada pre-encounter, baru ada encounter, baru ada post-encounter dan seterusnya. Justru akan dibukakan lebih lagi bahwa area-area yang Tuhan sudah bukakan bagi saudara. Nah, jadi penutup saya akan bilang, mari teman-teman kita bangun kehidupan doa dan kita tahu bahwa Tuhan sudah sediakan banyak breakthrough bagi kita. Amen. Saya kembali ke analogi yang tadi. Waktu penjajah itu berhasil tipu orang-orang yang sudah merdeka, dia melakukan berpuasa. Tapi let's say ada satu orang, aku pakai contoh ada Manado, dia tahu di Jakarta sudah merdeka, terus dia cerita sebenarnya sudah merdeka, sudah merdeka. Ayo kita bangun, mereka melakukan, mereka menetapkan hati, mereka sepakat, mereka menguatkan diri, terus mereka bangkit berdasarkan fakta bahwa mereka sudah merdeka. Disitulah mereka mengalami kemerdekaan. Ngerti kan? Jadi kemerdekaan sebelumnya itu kayak baru official, tapi mereka belum mengalami. Sebenarnya sudah haknya mereka, tapi mereka tertipu, masih belum tahu. Tapi waktu mereka percaya itu dan mereka bertindak atas itu, dan mereka melihat kebebasan mereka yang dalam tingkat praktikal. Ngerti kan? Yesus sudah bebasin saudara. Amin. Semua keterikatan saudara. Waktu dia berteriak sudah selesai, dia sudah bebasin semua. Kenapa tangan saya masih terikat? Kamu perlu bangkit dari situ dan percaya bahwa kamu bisa keluar dari situ. Dan lakukan tindakan yang manusia baru, ya Yesus. Untuk itulah Yesus ciptakan saudara. Teman-teman saya mau bilang, Yesus tidak ciptakan saudara untuk keterikatan oleh hawa nafsu. Yesus tidak ciptakan saudara untuk kekurangan. Tuhan tidak ciptakan saudara. Yesus bilang, sebab pencuri datang atau iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10:10. Dan saya tampilin. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Aku diberikan hidup yang berkelimpahan. Oh nggak, kalau itu saya kumpul uang untuk saya. No, itu sebenarnya sudah belum mengalami metanoia. It's not about you. Tapi sudah didestinkan hidup yang berkelimpahan. Sudah tidak didestinkan untuk tanggalan mulai angka 2 dan sudah mulai khawatir. Sudah tidak didestinkan begitu. Ya kan? Kalau 1 digit tidak khawatir, ya kan? 2 digit depannya 1 masih oke, masih aman. Mulai 2 digit depannya 2, kita tidak didestinkan seperti itu. Tuhan didestinkan apa saja untuk kita bermurah hati membeli. Amin. Mari kita berdoa. Mari, maksudnya berdoa. Mari kita bangun kehidupan doa. Maksudnya mari kita mari kita bangun kehidupan doa, teman-teman. Amin. Jangan lihat pertemuan doa itu sebagai sesuatu yang boring. Saudara, lihat ini. Saya kasih gambaran. Waktu saudara mau berdoa, dia sudah itu kayak warrior di alam roh. Di alam roh sudah kayak Sensei. Dia tidak tahu Sensei ya. Sudah kayak Satria Baja Hitam, kurang bagus. Di alam roh itu saudara kayak Thor gitu loh. Alam saudara kayak Thor. Soalnya mungkin kecil, krempeng gitu kan. Gitu, kayak saya, kurang ya bukan yang bodybuilding gitu. Itu sudah berdoa. Di alam roh sudah bangkit kayak Thor gitu. Terus sudah gebukin roh jahat yang halangi papamu diselamatkan, yang membuat papamu gak mengasihi mamamu, yang membuat pekerjaanmu atau pekerjaan orang tuamu itu kacau, yang buat perselisihan di keluarga besarmu, yang tiup-tiupin kamu dengan hawa nafsu. Maksudnya jadi waktu kamu puasa kamu tahan makan, dan sebenarnya isunya bukan tentang makan, tapi kamu merendahkan itu berpuasa.
baca firman, tanya sama pemimpinmu, tanya sama yang ngajar sama kamu, apa itu menjurnal, baca firman apa message-nya, apa perintahnya, apa larangannya, apa janjinya, lakukan itu. Itu di alam roh, kamu kayak bangkit seperti Thor gitu, dan kamu gebukin semua roh jahat yang menghalangi kamu nanti destiny. Amen. Men, yang kita lakukan, yang kita punya dalam Yesus itu di alam roh itu keren banget. Saudara worship dalam itu sudah berbahasa roh, sesuatu di alam roh itu sedang digeser. Kamu nggak tahu tepatnya terjadi bagaimana, tapi sedang digeser. Dan saudara didestinikan untuk itu. Kamu imam yang rajani. Imam kamu raja di alam roh, bukan di alam fisik. Terus kamu jadi raja, kamu suruh yang lain. Murid, ambil sepatu gue. Enggak, saudara, di alam roh. Amin. Dan karena waktu berasal untuk berbahasa roh, saya tahu mungkin belum saudara semua mengerti atau dapat menerima ini, tapi kalau saudara belum mengalami, saudara dalam hati, saudara berseru pada Tuhan dan berkatakan, Tuhan, aku mau lihat jadi Tuhan tergenapi. Saya bilang apa? Saya diselamatkan. Saya diselamatkan. Jadi saudara yang sudah berbahasa roh, jangan menganggap rendah yang belum berbahasa roh. Saudara yang belum berbahasa roh, jangan anti dengan ini. Ya, sudah bisa ngalami, gitu. Amin. Jadi kita akan berdoa beberapa saat untuk kita kayak masuk ke alam roh dan geser sesuatu oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan kerjakan sesuatu. Mari kita lihat kita satu file. Ini sudah